Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan berbicara tentang cinta tanah air. Menarik ya, berbincang dengan tema cinta tanah air. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cahaya Rancamaya, perkenalkan nama saya Syamsuddin Ismail. Di hadapan saya yang sedang bersama kita ada Ustadz Kukuh Iman Perdana. Selamat datang Ustadz Kukuh. Ya, selamat datang juga Ustadz Syamsuddin. Beliau merupakan guru tahsin dan tahfiz dan juga guru bahasa Arab di SMP maupun SMA Cahaya Rancamaya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan berbicara tentang cinta tanah air. Berhubung sekarang lagi di bulan Agustus ya. Udah mulai Iya. 17 Agustus ya, sebentar lagi. Iya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang cinta tanah air. Cinta tanah air. Ya mungkin agak menarik ya, berbincang dengan tema cinta tanah air yang merupakan kewajiban kita semua. 17 Agustus itu adalah tanggal hari kemerdekaan kita semua, terlepas dari semua penjajahan, baik itu bekas-bekas penjajahan dari Belanda pada zaman itu ataukah Jepang pada zaman itu. Berkat perjuangan, semangat nasionalisme masyarakat Indonesia pada waktu itu, sampai Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan juga gini, Ustadz Sam, kita juga tidak bisa melupakan gema takbir yang dikumandangkan banyak masyarakat Indonesia pada waktu itu ya. Iya. Ada cerita, mungkin teman-teman yang pernah belajar sejarah tahu, salah satu sebab Indonesia mengusir penjajah pada waktu itu yaitu semangat para santri. Semangat para santri-santri Indonesia dengan semangat takbirnya sampai penjajah pulang ke negaranya masing-masing. Terutama pada waktu itu masih kekuasaan Jepang. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan atau merayakan 17 Agustus. Gimana pendapatnya ketika kita melaksanakan 17 Agustus, kita bisa membicarakan pada hari ini, membicarakan pandangan kita atau pendapat kita tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam. Cinta tanah air dalam Islam. Karena kita sering mendengar penjabaran cinta tanah air, penjabaran banyak cinta tanah air tetapi secara umum. Tapi sekarang kita akan membahas cinta tanah air ini dengan atau menurut pandangan Islam itu sendiri. Gimana? Bagus sekali ini. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat menarik ya. Kebetulan kita sedang di bulan Agustus, kita membahas tentang cinta tanah air. Seperti yang Ustadz Kukuh bilang tadi, Ustadz Kukuh katakan tadi, cinta tanah air. Kalau menurut Ustadz Kukuh, sebenarnya apa makna atau arti dari cinta tanah air ini? Jadi begini Ustadz, kita semua manusia hidup di atas muka bumi ini dan hidup di negara berbeda-beda negara, dan kebetulan sekarang kita hidup di atas tanah negara Republik Indonesia. Jadi tanah air, cinta tanah air, kalau menurut saya sendiri, itu tanah air itu tempat lahir kita. Tanah air itu tempat kita dibesarkan, dan tanah air itu tempat kita akan dimakamkan kelak. Jadi kesimpulannya tanah air itu adalah rumah kita, rumah kita semua. Itu kewajiban bagi kita untuk menjaga rumah kita. Dan sedikit saja, kenapa dulu masyarakat Indonesia begitu antusias mengusir para penjajah? Karena rumahnya diganggu. Secara mental, pasti masyarakat Indonesia akan mengusir semua penjajah yang mengganggu rumahnya.
rumah kita diganggu, otomatis tuan rumah pasti akan berusaha keras untuk mengusir para penjajah dari rumah kita atau orang-orang yang merusak rumah kita. Ya mungkin cinta tanah air kurang lebihnya seperti itu. Iya, benar sekali Ustadz Kukuh. Siapapun pasti akan merasa tidak nyaman dan tidak senang ketika rumahnya diganggu oleh siapapun ya. Jadi begini Ustadz Kukuh, kita sering mendengar sebuah ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Menurut Ustadz Kukuh, maksud dari ungkapan ini bagaimana? Dan ungkapan ini asalnya dari mana? Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai tanah air, tempat tinggal kita, sebagaimana yang dicontohkan dulu, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggabungkan, yang mendamaikan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor pada waktu itu. Oh ya, benar. Bagaimana Nabi Muhammad menggabungkan, mempersatukan Muhajirin dan Ansor demi tanah air yang beliau cintai, yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cintai. Oh benar ya. Pada saat itu memang Rasulullah menggabungkan atau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar ya. Tadi kita kembali ke ungkapan yang tadi, coba hubbul watan minal iman. Coba kita garis bawahi kata-kata itu, minal iman. Kenapa mereka mengatakan cinta tanah air ini dikaitkan dengan iman? Ya, kenapa dikaitkan cinta tanah air ini dengan iman? Apakah ada dalil dari hadis ataupun dari Al-Quran tentang hubbul watan minal iman ini? Jadi ada hadis riwayat Al-Bukhari yang menggambarkan bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada tanah airnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza jaa min safarin wa mazara ila judratil Madinah aw da'a rahilatahu. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari bepergian jauh atau dari perjalanan jauh dan melihat tanda-tanda kota Madinah dari jauh atau dinding-dinding Madinah, beliau langsung mempercepat kendaraannya atau langsung mempercepat ontanya pada waktu itu agar bisa cepat sampai ke kota Madinah. Itu tandanya apa? Di dalam hadis itu dijelaskan itu bukti bahwa besarnya kecintaan Nabi Muhammad SAW pada kota Madinah pada waktu itu. Beliau mempercepat kendaraannya agar bisa cepat sampai ke kota Madinah. Oke, jadi ada sebuah kisah memang Rasulullah mempercepat kendaraannya, itu merupakan salah satu wujud cintanya kepada tanah airnya. Baik, untuk kita sekarang ini, ya kita sebagai guru atau sebagai masyarakat atau siswa, bagaimana kita merealisasikan cinta kita kepada tanah air ini atau mewujudkan cinta tanah air kita ini? Jadi begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai warga negara Indonesia yang berbagai suku, berbagai ras, dan berbeda-beda profesi satu sama lain. Jadi untuk bagaimana kita memperlihatkan bentuk cinta tanah air kita itu, kita wujudkan sesuai profesi kita. Jadi kalau kita menjadi guru nih, jadilah guru yang baik dan profesional. Mengajarkan anak-anak, ajar kita dengan totalitas. Agar kelak mereka menjadi bibit-bibit, menjadi penerus bangsa kita. Dan kita, kalau kita menjadi pedagang atau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur. Itulah salah satu bukti cinta kita kepada tanah air. Iya. Berarti begini ya, kalau kita menjadi guru, jadilah guru yang profesional atau yang baik. Betul. Menjadi pengusaha yang Betul. jujur. Menjadi siswa berarti tugasnya adalah belajar untuk menjadi masa depan, untuk masa depan Indonesia ya.
Kemudian yang pemimpin berarti harus memakmurkan masyarakatnya, ya. Bukan masyarakat. Untuk masing-masing profesi bekerjalah dengan profesional dan bekerjalah dengan baik untuk mewujudkan cinta kepada tanah air kita, Republik Indonesia. Dengan kita terus bekerja dengan baik sesuai profesi kita, negara kita akan menjadi negara yang makmur, negara yang maju. Islam telah mengajarkan, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan, dan kita pernah dengar dari hadis-hadisnya bagaimana menghormati tamu, bagaimana kita memuliakan tamu, bagaimana kita bersikap baik kepada tetangga, bagaimana kita bersikap baik kepada halayak ramai, tidak melihat ras, tidak melihat agama, dan tidak melihat fisik seseorang. Islam mengajarkan kita tidak membeda-bedakan. Jadi untuk masalah kebaikan, kita harus berbuat baik ke seluruh orang. Itulah salah satu bentuk untuk mewujudkan cinta kepada tanah air kita. Seperti itu, Ustaz. Oke Ustaz Kukuh, masalah toleransi atau menghargai. Tetapi kita sering melihat di sekitar kita ataupun masyarakat Indonesia, kebanyakan atau tidak sedikit dari kita lebih menghargai negara asing atau lebih menghormati orang asing, ya. Mereka mengatakan negara A begini luar biasa, negara B begini masya Allah, ya. Tetapi ketika sampai negara Indonesia, mereka mengatakan korupsi banyak, kezaliman di mana-mana, pencopetan, pembegalan, ya. Kira-kira ada nggak pesan untuk kita ini agar kita lebih menghargai negara kita sendiri, tanah air kita, bagaimana kita mewujudkan cinta tanah air kita ini? Jadi tanah air Republik Indonesia ini gitu ya Ustadz. Republik Indonesia ini adalah rumah kita. Jadi bagaimanapun orang itu pergi jauh, orang itu melalang buana ke berbagai negara, tetap aja dalam fitrahnya mereka tetap cinta kepada Republik Indonesia. Jadi seperti cerita banyak orang, mereka pergi ke negara-negara yang bagus seperti Paris, Amsterdam, sampai ke Islandia. Sampai di sana mereka tidak betah. Kenapa? Karena tidak ada makanan-makanan pinggir jalan seperti nasi goreng, cilok, basreng dan lain-lain. Mereka tidak temukan di sana. Berbulan-bulan mereka tinggal di sana itu tidak ada rasanya, karena bukan rumah aslinya, bukan rumah tempat dia dilahirkan. Sebagai fitrah, kita pasti akan terus mengingat dan tempat ternyaman untuk kita tinggal ya tanah air kita sendiri. Jadi seperti kisah-kisah tadi, Rasulullah SAW seandainya tidak diusir dari Mekah, beliau akan tetap tinggal di sana. Beliau hijrah ke Madinah karena beliau diusir oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Seandainya tidak diusir, beliau sangat cinta sekali kepada Mekah. Makanya Mekah itu adalah tanah atau tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan kemudian Madinah. Ya, mungkin kita bisa simpulkan dua tempat ini adalah dua tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Mekah dan Madinah. Betul sekali yang Ustadz Kukuh katakan tadi, ya. Orang manapun sudah pergi ke Mesir, ke Turki ataupun ke Amerika, mereka tetap lebih merasa nyaman. Kita bahas masalah makanan, ya. Tetap walaupun mereka sudah sampai Amerika, Turki, ya, tetap mereka mencari nasi, ya, seperti nasi goreng atau bakwan, gorengan seperti itu. Kira-kira apa pesan untuk kita semuanya agar kita lebih mencintai tanah air kita? Untuk kita semua, tanah air Republik Indonesia ini adalah negara kita, tempat kita dilahirkan atau rumah kita semua. Jadi wajib bagi kita semua untuk mencintai tanah air ini dengan
melakukan perbuatan-perbuatan yang positif untuk kita sendiri dan untuk masyarakat negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, seperti hubbul watan minal iman. Walaupun itu bukan hadis, tetapi arti hubbul watan minal iman itu sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Seperti beliau sangat mencintai Mekah dan Madinah, bagaimana beliau mempersatukan Muhajirin dan Ansor. Begitu juga kita. Dari contoh yang diterapkan Rasulullah SAW itu kita terapkan juga kepada tanah air kita. Seperti perkataan Sayyidina Umar, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah sebuah negara. Dan seandainya cinta tanah air itu ada, maka berjayalah sebuah negara. Seperti itu sekilas perkataan Sayyidina Umar. Dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib memakmurkan tanah air kita dengan hal-hal positif yang kita miliki, karena tanah air kita sangat kaya. Seperti sering yang kita dengar, kayu, tongkat, batu bisa jadi tanaman. Itu ada lagunya. Saking subur tanah air kita sampai dibuatkan lagu, yaitu Tanah Air. Yang tempat kita tinggal sekarang ini, tanah air Republik Indonesia ini adalah tanah surga. Semua bisa kita temukan dan itu semua kita harus jaga. Wajib untuk kita semua menjaga tanah air Republik Indonesia ini. Baik Ustadz Kukuh, saya rasa kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah sharing bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.